Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini saya mau langsung ke Mas Darmawan gitu, yang sudah sampai melalang buana ke pelosok-pelosok daerah, ke Ya, tempat-tempat terluarnya Indonesia, bahkan gak ada sinyal sama sekali di sana demi membagikan kacamata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pokoknya gimana caranya mata-mata masyarakat Indonesia yang sebenarnya gitu orang awam mungkin ngerasa, aduh mata saya nggak kenapa-napa, padahal sebenarnya fungsinya berkurang gitu dengan adanya gerakan pembagian 1 juta kacamata ini, jadi iya, menjernihkan matanya kembali dan insya Allah bisa belajar jauh lebih enak lagi gitu kan, melihat papan tulis yang jauh di betul. depan sana. Nah ini Mas Darmawan, selama ini gitu membagikan kacamata, sebenarnya tadi udah dikasih bocoran sih, masyarakat responnya bahagia, tapi saya di antara kebahagiaan yang pernah Mas Darmawan lihat sendiri gitu, ada nggak sih momen yang paling nggak bisa kelupa gitu ngelihat respon masyarakat? Iya, iya memang banyak ya kejadian-kejadian yang mengesankan ya, tapi rata-rata memang mereka seneng, seneng betul gitu ya. Nah, yang nggak bisa kelupa itu adalah nenek-nenek yang begitu tua ya Heeh. di daerah pedalaman itu saat menerima kacamata itu, kacamata kacamata plus ya. Nah, dia begitu antusiasnya menerima kacamata itu sehingga merasa setelah itu dia bisa melakukan banyak hal yang tadinya merajut, dia kesulitan kan. Nah, dengan menerima kacamata itu dia merasa ada hal baru yang dia bisa kerjakan. Nah, ini salah satu bentuk antusias dari masyarakat setempat itu ya. Dan juga pada saat di di beberapa tempat lah, antusias masyarakat pada saat cek kacamata ya. Mulai kita sebenarnya mulainya misalkan kita temukan jam 10 nih. Kita ambil contoh untuk di Jati Sampurna maupun yang di pedalaman atau tempat lain. Rata-rata warga masyarakat sudah datang lebih awal, bisa sejam sebelumnya. Padahal panitia belum siap kan, kursi-kursi belum siap. Sehingga kita ya dengan kalang kabut mempersiapkan itu, kondisi itu. Ya jadi begitu antusias mereka mendapatkan hal baru ya, dalam hal ini kacamata kesehatan yang bagi mereka hal yang baru dan bermanfaat gitu loh. Saking semangatnya ya Saking demi semangatnya. mendapatkan penglihatan yang lebih baik Betul, lagi gitu. betul. Uh, saya mau ke Mas Denny. Mas Denny ini kan sudah dalam bentuk yayasan gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat umum pengen menyumbang kacamata, misalnya saya nggak tahu ini pernah terjadi atau enggak gitu, itu biasanya harus ke mana ya Mas? Harus menghubungi ke siapa gitu? Atau seperti apa prosesnya? Ya, memang kita punya program juga, jangan buang kacamata bekasmu. Jadi, kalau punya Ah, kacamata, tolong kumpulkan dan kirimlah ke kami. Cuman memang saat pandemi ini kami tutup dulu program itu. oh, Memang udah terkumpul banyak sekali. mm-mm, Kacamata-kacamata itu kadang kita pakai frame-nya kalau masih yang layak, mm, gitu, kita ganti lensanya, gitu. oke, Jadi kita bisa hemat lumayan itu. betul. Iya, gitu. Jadi itulah. Jadi sebenarnya bisa, tapi memang Heeh, saat ini ditutup dulu karena masih banyak masih stok banyak kacamata stok, yang iya. belum dibagikan lagi nih gitu. Oh iya iya. Jadi tapi kalau misalnya memang pemirsa TV-mu gitu yang memang punya stok kacamata yang memang sudah tidak terpakai tapi masih layak ya. Pokoknya patokannya adalah harus yang masih layak pakai biar nanti bisa dipakai frame-nya, lensanya bisa diganti. Nah itu jangan, walaupun misalnya sekarang masih ditutup tapi bukan berarti nanti nggak dibuka lagi gitu. Jadi tetap disimpan dulu aja. Nanti kalau misalnya sudah dibuka lagi untuk donasi kacamatanya, nah bisa langsung diberikan ke Yayasan Gerakan Kacamata 1 juta kacamata untuk Indonesia ini. Nah ngomongin tentang ke depan nih. Tadi sebenarnya udah dikasih bocoran, pengen ngejar yang anak-anak dari mulai usia dini gitu untuk memeriksakan matanya. Kedepannya lagi ada hal apa lagi sih Mas Denny yang kira-kira mau dibuat nih?
Ya, kami tetap fokus pada pemberian kacamata, Oke. tapi tadi yang saya bilang kebutaan dini itu pertama itu disebabkan oleh kalau kelainan refraksi itu nomor 2 peringkatnya. Peringkat pertama adalah karena katarak Oh, gitu. Nah, sekarang juga kami sedang mau juga membantu di bagian katarak dan glaukoma. Ya, kebetulan glaukoma kita udah jalan. Nah, katarak ini memang butuh banyak biaya karena butuh operasi. operasi. Betul. Uh, kami juga lagi berusaha untuk ke sana juga gitu. Dan kami juga membagi kacamata hitam, kacamata UV kepada Ah, para petani dan nelayan di daerah-daerah pesisir dan terpencil. Karena apa? Untuk mencegah katarak, bukan ah, buat gaya-gayaan. Nah, tapi jadi ada sisi kesehatan sebenarnya. iya, jadi mereka melaut atau ke ini untuk protek mata mereka dari paparan UV. Karena Hmm, Indonesia itu sangat tinggi UV-nya, kita berada di Katulistiwa. Jadi itu yang menyebabkan mereka katarak. Dan juga kami membagikan kacamata renang untuk anak-anak oke. di pesisir, karena kadang mereka itu nyelam tanpa menggunakan pelindung kacamata. Jadi bisa iritasi. Kedua, pantai Indonesia itu sangat indah. Jadi kalau mereka melihat dengan mata telanjang aja itu buram. Tapi dengan ada kacamata renang, jadi mereka melihat itu lebih indah dan mereka bisa bercerita pada satu waktu nanti. Wah, itu visi mulia sekali ya. Semuanya tuh sebenarnya punya makna masing-masing gitu untuk kedepannya. Oke, kita doakan semoga masing-masing yang ingin masing-masing bisa terlaksana dengan baik nantinya ke depannya, amin. Nah, ini karena kita sudah ada di 4 menit terakhir, aku mau dari Mas Denny dulu deh. Kalau boleh gitu, kasih pesan dan pesan untuk masyarakat gitu, seputar tentang yang mau donasi, ataupun mereka-mereka yang memang membutuhkan kacamata. Silahkan, Mas. Ya, pertama kesehatan mata sangat penting. Jangan anggap remeh untuk anak-anak. Orang tua juga kalau melihat anak-anak udah mulai di depan TV udah mulai matanya agak mengecil, itu cobalah periksa. Gitu. Kedua, bagi teman-teman yang mau terlibat dan terutama mahasiswa-mahasiswa yang mau terlibat, misal lagi KKN, ini bolehlah kontak kami di mungkin sosial media kami, di IG kami, website kami sejutakacamata.org atau IG sejuta_kacamata. Kami senang juga bekerja sama. Udah berapa kali kami dengan mahasiswa Muhammadiyah, IAIN, dan ini mereka KKN kami support ininya. Jadi ya, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat kekurangan, kita maju untuk membantu masyarakat Indonesia agar lebih maju lagi. Oke. Nah, saya juga mau ke Mas Darmawan. Terakhir nih, Mas Darmawan. Kasih pesan-pesan dong buat teman-teman yang mungkin sebenarnya sisi kepeduliannya tinggi tapi belum juga jadi relawan nih. Mas Darmawan boleh dong kasih nih semangat buat teman-teman yang mau jadi relawan. Iya, tadi Pak Denny sudah sampaikan lengkap ya. Saya cuma tambahkan, yuk mari kita jadi relawan kacamata maupun relawan hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Sebab pada saat kita jadi relawan, pengalaman saya itu seperti ke Kalimantan Kalimantan Barat pedalaman itu, tidak hanya kita membantu orang, tapi kita juga mengenal wilayah Indonesia yang begitu indah, mengenal saudara-saudara kita yang begitu berbeda ya, dari segi fasilitas yang diterima. Kita akan merasakan syukur itu bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, baik yang di pedalaman, di daerah-daerah pulau-pulau yang lain, bahkan di Pulau Jawa sendiri, seperti yang saya alami di Jati Sampurna kan daerah Bekasi,
itu rasa syukur, rasa kebanggaan pada saat jadi relawan itu terasa sekali karena mereka masih begitu antusias dan merasa terbantu, dan pada saat itulah kebahagiaan kita tumbuh. Mari kita bergabung jadi relawan sejuta kacamata. Benar-benar setuju. Jadi sebenarnya bentuk kepedulian itu rasanya kalau cuma sekedar peduli tapi tanpa ada gerakan sama sekali untuk membantu masyarakat dalam bentuk apapun, dalam hal sekecil apapun, rasanya sia-sia juga gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah ketika kita punya rasa peduli, kita langsung lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Yang penting bagaimana caranya kita bisa membantu dari yang terkecil sampai nantinya kalau kita bareng-bareng kita pasti bisa melakukan sesuatu yang besar gitu untuk negara ini biar lebih maju. Dan salah satu caranya ya mencerahkan mata-mata mereka-mereka yang masih butuh gitu, karena kebayang sih kalau misalnya anak-anak kecil, mereka-mereka yang masih belajar, mereka-mereka yang masih di bangku sekolah gitu, alangkah sangat terbantunya gitu, mereka bisa belajar jauh lebih enak dengan menggunakan kacamata. Dan kita doakan saja semoga gerakan sejuta kacamata untuk Indonesia ini tidak hanya berhenti di tahun kelima, tapi kita bisa ngobrol nanti 50 tahun lagi, mungkin kita tetap bisa melakukan gerakan nggak cuma sejuta kacamata gitu, pasti nanti sudah berpuluh-puluh juta kacamata yang akan kita bagikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita terakhir sebelum closing katanya sejuta kacamata punya tagline, saya boleh dong diajarin biar kita bisa bareng-bareng bertiga. Gimana caranya? Oke, kita ya bikin kayak kacamata. Oke, salam sejuta kacamata untuk Indonesia. Sejuta kacamata untuk Indonesia. Wah, oke, baiklah. Terima kasih untuk Mas Darmawan dan juga terima kasih untuk Mas Denny atas kesempatan ngobrol-ngobrol selama 1 jam. Hari ini nggak kerasa, semoga ini obrolannya nggak cuma bermanfaat untuk saya, tapi juga untuk pemirsa TV yang ada di rumah. Dan sekali lagi, untuk pemirsa TV yang ada di rumah yang masih punya kacamata, yang tapi tidak terpakai dan tapi masih layak pakai, disimpan dulu aja, karena nanti ketika ada open donasi untuk kacamata, bisa langsung diserahkan ke sejuta kacamata untuk Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih, jangan kapok untuk kami undang kembali ke program kami di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Dan saya juga terima kasih sekali lagi, saya Raini Risi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuta kacamata untuk Indonesia.